Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya yang tertarik ya, bisa resonate, bisa juga tidak. Jadi disituasikan saja ya, berbijak dan bersikaplah cerdas. Oke, kita mulai saja. Oke, ada seseorang yang saat ini tuh merasa bahwa antara kamu dengan dia memiliki suatu perbedaan yang terlalu besar atau terlalu banyak. Ya, dia merasa bahwa kamu dan dia memiliki terlalu banyak perbedaan, ya. Entah ini kalau aku lihat mungkin perbedaannya dalam hal finansial ya. Ini lebih banyak aku lihat perbedaannya itu dari hal keuangan. Bisa jadi mungkin di sini keuangan kamu mungkin lebih baik daripada dia atau sebaliknya, ya. Atau mungkin apa? Misalkan dari status ekonomi, ya mungkin dari keluarga yang mapan, dia mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja atau sebaliknya. Jadi kalau aku lihat di sini ada seseorang yang merasa bahwa kita memiliki terlalu banyak perbedaan. Jadi ada nilai yang berbeda gitu ya secara finansial, materi gitu ya. Kalau aku lihat sih memang si dia ini menginginkan kamu untuk menjadi pasangan dia di masa depan. Dia ingin kamu menjadi bagian dalam hidupnya di masa depan. Bahkan ada keinginan untuk berkomitmen ya. Aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk berkomitmen dengan kamu. Cuman ya itu mungkin penghalang kalian adalah perbedaan yang cukup signifikan itu. Sehingga ada rasa ragu dari dia. Dia menyadari bahwa ada dia mengetahui bahwa sebenarnya ada ketidakmampuan dia dalam mengambil keputusan sehingga akhirnya menyakiti kamu ya. Bisa jadi nih orang insecure sama kamu. Kalau misalkan di sini secara finansial kamu lebih baik daripada dia sehingga dia merasa ragu untuk memperjuangkan kamu untuk memiliki kamu gitu, sehingga orang ini sempat mengambil suatu keputusan yang mana ini keputusan menyakiti kamu gitu loh. Menurutmu mungkin ini tidak adil gitu untukmu, tapi gimana ya si dianya ini merasa insecure sama kamu gitu ya. Terus itu ya aku lihat di sini karena keraguan ya, ada ketidakmampuan dari dia untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan akhirnya menyakiti kamu. Dan kemudian juga ternyata karena dia insecure, dia malu, dia ragu ya terhadap dirinya untuk bisa mendapatkan kamu dan akhirnya menyakiti kamu. Aku lihat di sini dia melarikan diri. Bisa jadi keputusan yang dia ambil ini yang membuat kamu yang menyakiti kamu ini adalah tindakan dia mengambil keputusan untuk melarikan diri dari kamu, pergi di dalam situasi hubungan yang mungkin masih dalam keadaan sulit gitu ya. Bisa jadi mungkin situasinya gini, kamu udah sempat lama gitu menjalin hubungan dengan dia, terus itu mungkin kamu sangat mengharapkan sekali atau menunggu-nunggu sekali dia memberikan komitmen, tapi ternyata dia tidak mampu atau dia tidak bisa memberikan komitmen kepada kamu. Terus ucuk-ucuk dia pergi gitu aja, meninggalkan kamu, ya lari dari kamu, dia tidak memberikan komitmen, dia tidak memberikan kepastian, seperti itu. Nah ini yang akhirnya menyakiti kamu gitu ya, karena dia tidak memperjuangkan kamu, dia justru malah lari, dia minggat gitu aja gitu kan.
Oke, kemudian di mana ketika dia pergi begitu saja itu pas lagi di masa-masa mungkin lagi apa ya, lagi sulit-sulitnya untuk dihadapi situasi di antara kamu dengan dia gitu. Ya, mungkin ya orang tuamu sudah menunggu-nunggu gitu kan, keberanian dari dia untuk memberikan kamu kepastian, atau kamunya yang memang sangat mengharapkan kepastian karena mungkin apa ya, sudah di apa itu namanya, sudah digadang-gadangkan oleh keluarga, atau melihat lagi karena apa ya, kalian udah menjalin hubungan begitu lama ya kan, jadi seharusnya sudah waktunya untuk memberikan kepastian ke kamu gitu ya. Jadi dia mungkin meninggalkan kamu atau pergi dari kamu di saat masa-masa sulit di hubungan kalian gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini menurut dia ya, rasa cintamu atau cara kamu mencintai dia tak pernah ada yang bisa menandingi, karena menurut dia cara kamu mencintai dia itu benar-benar tulus, barbar ya, dan beda lah dengan orang-orang yang mungkin sempat menjalin hubungan kisah cinta dengan dia. Kalau kamu itu beda, cara kamu mencintai dia itu menurut dia tidak pernah ada yang bisa menandinginya gitu, karena ya mungkin selama ini dia yang selalu membiayai pasangannya. Nah kalau ini mungkin sebaliknya, justru malah kamu yang membiayai kehidupan dia ya, atau men-treat dia dengan baik. Kalau dia mungkin dulu dengan pasangan dia yang lainnya, dia yang dipaksa oleh pasangannya untuk selalu melakukan effort. Nah kalau ini sekarang ketika sama kamu, ya ketika dulu sama kamu, mungkin kamu yang lebih banyak effort. Nah seperti itu. Jadi menurut dia cara kamu mencintai dia itu tidak tertandingi, nggak ada yang bisa nandingin ya. Kemudian ada inseparable berarti kamu dan dia tidak terpisahkan. Jadi walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, sudah saling menjauh ya, atau mungkin sudah punya kehidupan masing-masing, cinta kita selalu ada meski jarak itu mungkin memisahkan kalian ya. Jadi kalau aku lihat menurut dia, cinta yang dia rasakan untukmu itu selalu ada, masih selalu dia pegang teguh, masih abadi gitu ya, masih dia rasakan, masih dia miliki. Nah, banyak ya, ini terlalu banyak. No. Banyak sekali. Satu kartu saja. Oke. Bahkan dia merasa saat ini kayak sudah kehilangan kesempatan untuk memiliki kamu, untuk bisa bersama dengan kamu. Ada ketidakmampuan di luar itu semua untuk bisa memiliki kamu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini seperti kehilangan kendali atas dirinya, sehingga dia nggak tahu harus berbuat apa untuk situasi hubungan kamu dengan dia sekarang gitu ya. Mungkin kamu saat ini sudah memblokir dia, sudah tidak menganggap dia lagi bagian dalam hidupmu gitu ya. Jadi dia nggak tahu lagi ya harus berbuat apa. Dia seperti sudah ditolak, bukan ditolak sih ya, lebih tepatnya kayak sudah tidak diinginkan ya, sudah tidak diinginkan lagi sama kamu, sudah di masa bodohin ya, dicuekin, sudah bukan siapa-siapa lagi gitu ya kalau aku lihat di sini.
Aku lihat mungkin kamu dengan dia saat ini lagi diam-diaman, ya, cuek-cuekan, atau ya saling diam, tidak ada komunikasi, say hello pun tidak ada, ya. Dan aku lihat mungkin ya dia pernah bersikap tidak sopan terhadap kamu, tidak menghargai kamu, bahkan juga menyakiti kamu. Mungkin juga dia pernah kalau ngomong sama kamu tuh terlalu menyakitkan, pedes kalau ngomong. Dia juga orangnya tegas, mungkin suka menindas kamu, agresif, kejam, ya pokoknya berbahaya deh ya, seperti itu. Dan aku lihat di sini ya, dia itu sebenarnya orang yang selalu tahu segalanya. Maksudnya itu gini, jadi walaupun kalian ada jarak, misalkan LDR gitu ya, sebenarnya dia kayak tahu apa yang kamu lakukan, kamu saat ini, kamu sedang bersama siapa, apa yang kamu inginkan, sebenarnya dia tahu itu, gitu ya. Mungkin dia sering stalkingin kamu atau sering mengikuti aktivitas kamu seperti itu ya, entah di media sosial gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak LDR ya mungkin dia sering stalkingin kamu dari dekat gitu. Jadi kayak memantau kamu seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat saat ini nampaknya dia benar-benar nggak fokus dengan kehidupan dia. Karena ya itu tadi ya, dia kayak masih sering terkoneksi. Jadi kayak tahu apa yang kamu lakukan, terus itu juga dia merasa khawatir ya karena telah kehilangan kesempatan untuk memiliki kamu, untuk bisa bersama dengan kamu. Terus juga aku melihat di sini dia merasa bahwa memang kamu sepertinya memang sudah menginginkan untuk mengakhiri hubungan dengan dia karena dia rasa sepertinya kamu sudah tidak nyaman lagi dengan dia. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia orang yang terlalu kasar, berbahaya banget, agresif, mana lagi dia orangnya mendominasi. Jadi semua-semua itu harus atas keinginan dia atau kehendak dia gitu ya. Terus itu juga mungkin dia yang apa itu namanya, selalu apa sih sebutannya ya, selalu mengambil keputusan dalam segala aspek apapun, keputusan dia yang harus dinomorsatukan kayak gitu. Oke, kalau aku lihat mungkin selama ini dialah troublemaker di hubungan kalian ya. Dia yang selalu membuat masalah atau dia yang selalu menyebabkan kesulitan di hubungan ini. Ada aja yang ngebuat kamu dengan dia itu kayak nggak bisa langgeng gitu loh. Nggak bisa adem ayem aja ngejalanin hubungan ini ya. Dia selalu mengacaukan keadaan, mengacaukan situasi. Apalagi di sini mungkin dia selalu merubah atau membatalkan janji-janji atau rencana-rencana yang mungkin sempat dia utarakan atau sempat kalian buat gitu ya. Dia juga orang yang apa ya, kayak kalau udah punya pendirian itu kayak sulit untuk dirubah gitu ya. Jadi benar-benar mempertahankan pendiriannya. Terus itu juga aku lihat mungkin selama ini dia itu banyak sekali mengalami kegagalan dalam kemajuan hidupnya. Dalam hal aspek apapun gitu ya, dalam karirnya dia udah misalkan kerja dengan orang tuh, ya kayak mungkin dibenci atau tidak disukai bosnya. Kalau dia bisnis ya mungkin bisnisnya gagal ya, bangkrut atau apapun. Selalu gagal membuat kemajuan apapun dalam hidupnya ya, sehingga mungkin selama ini dia ngerasa terpenjara, merasa seperti kesuksesan dia atau apapun jalan dalam hidupnya itu seperti tertunda, seperti terblokir, seperti ya kayak nggak ada jalan gitu ya. Dia terjebak dengan situasi yang begitu-begitu saja gitu. Mungkin ya itu bolak-balik membuat bisnis hancur lagi, gagal lagi seperti itu, dan terjebak dengan situasi-situasi yang toksik ataupun dalam keadaan yang sulit gitu. Ya, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia juga kewalahan loh dengan kehidupan dia yang nggak ada kemajuan ini, yang gini-gini aja gitu. Capek juga sebenarnya dia, tapi ya mau dia perjuangkan juga kayak kok nggak menemukan jalan gitu ya. Terus juga Six of Swords reverse menandakan bahwa hubungan kamu dengan dia selama ini penuh dengan kekacauan. Kenapa? Kalau aku lihat di sini kalian mengalami masa-masa sulit dalam hubungan ini karena merasa terbebani atau terkekang atau terjebak dalam hubungan yang tidak ada perkembangannya ya. Jadi kayak
perkembangan dalam hubungan kalian itu tidak secepat yang kalian harapkan. Kalian pengennya mungkin setahun 2 tahun aja PDKT-an terus langsung nikah gitu ya. Tapi ini enggak, udah bertahun-tahun pacaran juga kagak, diberikan komitmen juga enggak, diberikan kejelasan juga enggak gitu ya. Jadi hubungan ini stuck, nggak kemana-mana, nggak ada perkembangannya, tidak secepat dengan apa yang kalian inginkan untuk perkembangan di hubungan kalian. Ditambah lagi juga ternyata selalu menghadirkan pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian, seperti itu ya. Terus itu juga mungkin ada sebagian dari kalian nih ternyata bertemu dengan seseorang yang tahu-tahu udah kawin lari dengan orang lain, dengan pihak ketiga gitu ya. Seperti itu. Atau bisa jadi mungkin kamu yang kawin lari dengan dia. Jadi mungkin tidak direstui oleh keluarga, seperti itu. Nah, kalau misalkan saat ini kamu lagi melajang ya, aku lihat nampaknya hubungan kalian memang sangat kacau, dan saat ini benar-benar kayak nggak ada di periode aktif berinteraksi dengan si dia ya. Keadaannya stuck ya, kamu dengan kehidupanmu, dia dengan kehidupan dia. Dalam hal percintaan tuh kayak stuck ya. Kalau kamu saat ini lagi lajang, menjalin hubungan dengan orang baru juga kalau aku lihat belum ya, dengan orang lama juga nggak ada. Jadi lagi tidak aktif dalam berinteraksi untuk hal percintaan gitu. Oke, kalau aku lihat di masa lalunya dia, sebenarnya dia ini sempat ada di masa-masa sukses, ada di masa kejayaan, kemenangan, banyak sekali mendapatkan penghargaan atau ketenaran ya. Jadi mungkin dia juga mungkin orang yang dikenal banyak orang ya, banyak pujian, banyak kebanggaan yang dia rasakan, yang dia miliki, banyak pengakuan, orang-orang mengakui hidupnya, mengakui dirinya sebagai orang yang sukses, berjaya, mampu, seperti itu ya. Jadi di masa lalunya aku lihat memang ada di masa-masa dia mengalami kemenangan atau kejayaan. Jadi saat dulu tuh pas masih sama kamu tuh dia sempat mungkin jaya gitu ya. Mungkin dia punya banyak prestasi, banyak pengakuan, banyak penggemar, simpatisan ya, banyak pendukungnya, seperti itu. Pokoknya di sini di masa lalunya dia sempat menjadi pusat perhatian gitu. Terus itu juga aku melihat di sini bagi kamu yang saat ini lagi lajang, dia merasa bahwa kamu saat ini sedang menunggu seseorang yang tepat untuk hadir dan bertemu dengan kamu. Ya, dia melihat saat ini kalau kamu lagi lajang, berarti dia melihat kamu tuh kayak lagi menunggu sosok yang tepat untuk datang ke kehidupan percintaanmu, seperti itu. Ya, jadi dia ngerasa kayak kamu bukan nunggu dia, tapi nunggu orang lain gitu. Nunggu orang yang tepat gitu ya. Terus aku melihat justru malah sekarang kan di sini dia masih sering tuh stalkingin kamu kan, cari-cari tahu kabar kamu kan, keadaan kamu. Dan ini aku lihat kayak melihat kamu sekarang seperti lebih menarik, lebih rupawan, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih lah ya, lebih baik. Bahkan dia sekarang justru malah melihat kamu itu seperti lebih ingin ingin dimiliki. Ya, dia ngelihat kamu sekarang seperti lebih minat gitu loh ya, memandang kamu itu dengan cara yang baru, cara yang berbeda, dan bahkan sekarang justru malah kayak dia lebih menerima kamu keadaannya seperti ini. Karena mungkin dulu kamu misalkan terbucin-bucin sama dia, dulu dia ya fokus dengan ketenarannya, sedangkan kamu dulu mungkin mengejar-ngejar dia, sehingga dianya mungkin tidak memandang kamu atau memandang kamu rendah ya, atau tidak menganggap kamu, atau ya menyepelekan lah ya, lebih tepatnya kayak menyepelekan kamu. Nah sekarang ketika kamu lebih fokus dengan hidupmu, kamu lebih fokus dengan karir, keuangan ya, dan kebahagiaan hidupmu, justru malah dia memandang kamu sekarang kok lebih beda ya, kamu kok lebih beda, karena dulu kan kamu selalu mengejar-ngejar dia, selalu fokusnya ke dia lagi. Nah sekarang lebih ke kehidupanmu, kesuksesan hidupmu, jadi dia merasa kamu tuh beda gitu ya. Jadi dia memandang kamu dengan cara yang lebih baru dan lebih menawan. Kamu di mata dia sekarang lebih menawan.
lebih menerima dan lebih suka dengan gayamu yang sekarang, seperti itu. Bahkan aku lihat sepertinya dia ini kayak ingin mengambil suatu inisiatif untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sama kamu, gitu. Ya, dia pengen ngasih tahu kamu kalau dia masih suka, masih cinta, masih sayang sama kamu, gitu. Ya, kalau aku lihat di sini Six of Wands, ya berarti ada jarak yang cukup jauh di antara kamu dengan dia, kalian LDR. Nah, mungkin di sini ada yang bekerja di bidang yang sama, ya, atau mungkin di suatu instansi, bukan instansi, apa ya, grup, misalkan kerja di perusahaan yang sama, tapi mungkin di cabang yang berbeda. Nah, di sini mungkin dia pengen kayak pindah ke cabang ke tempat kamu kerja, biar agar lebih dekat dengan kamu, agar bisa lebih, apa itu sebutannya ya, agar lebih bisa mengenal kamu, lebih dekat dengan kamu, dan bisa meloloskan atau apa ya, bisa dengan mudah mewujudkan rencana-rencana dia untuk bersama dengan kamu atau mendekati kamu, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, dia nggak akan pindah ya, karena kalian jaraknya cukup jauh. Mungkin di sini akan ada suatu kabar dari dia yang mungkin ini kabar yang baik untuk masa depan percintaan atau hubungan kalian ke depannya, gitu ya. Mungkin dia mau datang, mau ngasih tahu kamu perasaan dia, mau ngelanjutin lagi hubungan atau ngajak balikan atau gimana, gitu ya. Tapi ada kabar baik, gitu. Dia pengen ngasih kabar, gitu, kabar baik ke kamu. Oke, kalau aku lihat saat ini, kalau aku lihat bisa nggak sih ya dia ini dibilang berdrama? Tapi lebih tepatnya gini sih ya, dia merasa saat ini menjadi korban, ya, entah korban dalam hubungan ya, karena kan di sini dia sempat menghadirkan pihak ketiga. Jadi saat ini kayak dia merasa kayak menjadi korban percintaan ya, padahal di sini dia yang menghadirkan pihak ketiga. Dan kalau aku lihat saat ini dia seperti terkekang, ya, dia seperti disudutkan, dia merasa seperti terikat, takut, cemas, tertekan, tidak berdaya, lemah, dan ya tidak bersuara. Jadi kayak orang yang tersakiti, kayak orang yang jadi korban gitu loh. Ya, dia gini, kalau secara logika, kalau aku baca dari ceritanya kan dia sebenarnya pelakunya ya, tapi dialah yang mau memutarbalikkan situasi seolah-olah dia adalah korbannya dalam hal percintaan, gitu kalau aku lihatnya ya. Makanya di sini dia tidak bersuara, dia tidak berkoar-koar karena dia tahu dialah pelakunya, tapi dia tidak mau disalahkan, dia tidak mau dianggap jelek, dia tidak mau dianggap orang-orang itu dia troublemaker-nya, seperti itu ya. Karena keadaannya saat ini dia juga kesulitan, baik itu dalam hal finansial ataupun dalam hal percintaan. Jadi kalau untuk ke kamu lagi, dia tahu dia sulit, dia tahu dia pernah salah sama kamu, mau deketin kamu juga sulit gitu. Makanya seolah-olah dia menjadi korban ya. Dia lagi berdrama saat inilah pokoknya ya. Terus juga sebenarnya memang dia merasakan bahwa saat ini dia terpenjara dengan situasi yang dia buat sendiri gitu ya, karena dia dulu meninggalkan kamu atau mencampakkan kamu demi pihak ketiga. Nah, terus dengan pihak ketiganya mungkin dia tidak bahagia atau dia dikekang atau gimana deh, karena kan di sini menurut dia kamulah yang terbaik ya, entah dia tidak dihargai atau gimana. Terus dia yang ngerasa kayak nggak nyaman, tersakiti juga dengan pihak ketiga itu, terus mau balik lagi sama kamu, dia tahu kamu sudah marah banget, kamu sudah kesal banget sama dia, bahkan sudah tidak mau lagi menerima dia. Jadi saat ini dia seperti terpenjara dengan situasi yang dia buat sendiri, sebab akibat dari perbuatan dia sendiri, gitu. Mau balik lagi sama kamu tapi kamu sudah memblokir dia ya, entah itu secara energi atau dengan sikap ya. Jadi saat ini dia nggak tahu tuh harus gimana
Ya, jadi kalau aku lihat saat ini perasaan dia seperti terpojok, terjebak dalam suatu hubungan yang dia buat sendiri gitu. Ya, terus itu dia nampaknya seperti tidak tahu jalan keluar apa yang harus dia ambil, ya. Terus itu dia merasa sepertinya mungkin tidak mudah untuk menemukan cara membebaskan diri dari hubungan yang toksik, ya. Terus untuk untuk bisa melepaskan diri dari hubungan yang sulit ini, ya, antara kamu, dia, dan yang lainnya gitu ya. Dia juga nggak tahu harus berbuat apa, dan dia menyadari juga bahwa antara kamu dengan dia memiliki hubungan yang tidak baik ya saat ini. Tapi dia sadar diri juga bahwa saat ini dia berada di tempat yang tidak baik juga gitu, di tempat yang tidak terbaik. Jadi saat ini dia ngerasa dengan pasangan dia atau selingkuhan dia itu juga nggak baik gitu, nggak cocok gitu ya, nggak nyaman, nggak membuat dia bahagia, nggak membuat dia nyaman. Kalau aku lihat ya, untuk hubungan dia saat ini itu berada di masa-masa kritis, penuh dengan drama, penuh dengan kesulitan dan kenegatifan. I don't know apa yang terjadi dengan dia dan pasangannya, tapi kayak ya tidak bahagia aja dia jalaninnya. Intinya simpelnya kayak gitu deh, dia nggak bahagia, dia nggak nyaman, dia merasa tidak enak dengan pasangannya gitu. Terus juga mau kembali lagi sama kamu juga dia nggak tahu. Dia juga nggak semudah itu juga untuk kembali sama kamu gitu. Tapi aku lihat memang di sini dia ingin melangkah maju ya, karena dia sadar sama pasangan dia yang kemarin itu, yang dia jadikan pihak ketiga di antara kalian itu juga, itu ternyata nggak membuat dia bahagia. Jadi mau nggak mau, karena menurut dia kamulah yang terbaik dibandingkan yang lainnya, jadi makanya di sini dia ingin melangkah maju lagi nih ke arah kamu. Dia pengen balikan lagi nih sama kamu. Bahkan dia pengen membuat suatu kompromi dengan kamu. Yuk balikan lagi, yuk dekat lagi, yuk kita komunikasi dengan intim lagi, yuk kita mengenal lagi dari awal, bla 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 bla. Yang pasti di sini dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, menyelesaikan perselisihan di antara kalian yang belum terselesaikan. Dia pengen berdamai, dia pengen menghilangkan rasa stres dia ya. Ketika dia bersama yang lain dia nggak bahagia, tapi justru malah dia meninggalkan kamu demi ketidakbahagiaan itu gitu kan. Dia stres selama ini, ternyata setelah berpisah dengan kamu, setelah ditinggalkan oleh kamu, dia merasa stres ya. Terus juga kalau memang sempat ada rintangan-rintangan yang ada di antara kalian, misalkan kayak tadi ya, tidak direstui keluarga atau apa gitu, nah dia ingin mengatasi rintangan itu. Gimana caranya agar kalau misalnya memang rintangan itu tentang tidak restu dari keluarga, gimana caranya dia bisa mendapatkan restu dari keluarga gitu ya. Intinya di sini dia ingin membuat suatu pengorbanan deh ya. Gimana caranya berkorban untuk kamu ya, bahkan secara signifikan. Berarti aku lihat di sini mungkin dia akan besar-besaran ingin berkorban gitu dengan kamu. Dia ingin mengambil resiko apapun, yang penting bisa bersama dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini dia tidak akan kenal lelah untuk ya membalas dendam membalas dendam karena kemarin hubungan kamu dengan dia sempat tidak terjalin dengan baik ya. Dia juga sebenarnya kesel gitu, kenapa hubungan kalian kok tidak terjalin ya. Sebenarnya oke. Ya, jadi karena kemarin nggak terjalin ya hubungan dengan kamu, jadi dia juga marah, kesal, dendam gitulah. Entah kenapa dia berperasaan seperti itu, tapi ya dia ngerasa kesal aja, dendam gitu ya, karena hubungan kalian tidak terjalin kemarin. Padahal ya troublemaker-nya kan dia gitu ya. Apalagi di sini mungkin di hubungan kalian ada tingkat kekerasan, ya entah itu secara verbal ataupun fisik. Terus juga mungkin aku lihat di sini dia tahu ya bahwa mungkin kalau misalkan dia mau balikan lagi sama kamu, mungkin kamu akan memintai pertanggungjawaban dari dia, entah itu tentang apa, mungkin tentang janji-janji yang dia telah utarakan atau apa, pertanggungjawaban yang lain ya, apalah gitu ya. Intinya apapun yang kamu harapkan, mungkin dia harus siap untuk memberikan. Nah, itulah intinya, seperti itu deh ya. Oke. Dia nampaknya memang sudah
dia nampaknya memang sudah tertangkap ya, tertangkap hatinya oleh kamu, udah nggak bisa lagi nih lepas gitu ya dari kamu. Udah tebucin-bucin, intinya seperti itu. Tapi ini juga aku lihat kemungkinan akan ada kegagalan secara total dalam berkomunikasi ya, karena mungkin kamu sudah bodo amat gitu ya, sudah ingin move on aja, sudah tidak mau lagi menerima dia, sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, maka ini akan ada cerita bahwa ini hubungan antara kamu dengan dia akan benar-benar gagal total, komunikasi mungkin tidak terjalin dengan baik, dan mungkin bisa jadi kamu sudah menyerah dengan hubungan ini, dan akhirnya mungkin dia akan menyerah karena dilihat semakin kok sulit sekali gitu ya, sulit sekali untuk berbaikan atau menjalin hubungan kembali dengan kamu, karena kamu mungkin sudah tidak bisa dia handle, sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi dari kamu, seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan kembali hubungan dengan kamu nampaknya dilihat akan lebih sulit gitu, dan kemungkinan ini bisa-bisa dia juga menyerah, atau ya karena memang kamunya sudah menyerah sama dia, jadi dia nggak tahu harus berbuat apa, sulit sekali nampaknya untuk berbalikan dengan kamu gitu. Karena mungkin ketika nanti dia datang berkompromi dengan kamu, mungkin ada ketidakseimbangan juga, entah itu dalam hal masih dalam hal perekonomian atau hal lainnya, mungkin dari kesiapannya, mentalnya, atau apa, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya mungkin kurang memuaskan, sehingga ada ketidakseimbangan dari kalian berdua gitu ya. Terus itu aku lihat kemungkinan masih akan ada datang perselisihan juga di antara kalian, karena mungkin yaitu dia masih memiliki sikap yang ceroboh atau tergesa-gesa ya, dia mungkin nanti akan datang dengan sikap yang tergesa-gesa atau melakukan hal-hal yang ceroboh, sehingga mungkin itu juga yang akan menjadi kegagalan dia untuk mendapatkan kamu lagi gitu. Oke, kemudian Temperance Reverse. Mungkin di sini aku lihat akan ada pergesekan atau perselisihan lagi di antara kalian, karena mungkin di sini dia tidak bisa menstabilkan hubungan kalian ya, entah dalam hal apa itu, mungkin dia tidak bisa menstabilkan, mungkin dalam effortnya, dalam pertanggungjawabannya, dalam hal apapun gitu ya. Di sini aku lihat ada ketidakstabilan dari dia. Terus juga mungkin masih akan ada situasi dia mungkin akan lebih meyakini atau lebih peduli tentang hal lainnya dibandingkan kamu, sehingga mungkin kedepannya juga mungkin masih akan ada situasi yang mungkin sama seperti dulu, kamu akan merasa seperti tidak dihormati atau merasa cintamu tidak berbalas atau cintamu diabaikan, seperti itu ya. Karena ini temperance-nya reverse di kartu terakhir, kemungkinan walaupun misalkan kamu dengan dia welcome lagi, terus menerima dia lagi, sikap dia mungkin masih tidak akan berubah gitu ya, masih akan tidak menghormati kamu, terus masih akan ada perselisihan di hubungan ini ya, mungkin masih akan ada pertengkaran ya, mungkin dia juga masih akan ada sikap tidak mau mendengarkan satu sama lain ya, seperti itu. Jadi kemungkinan masih ada nih peluang, atau masih ada nih apa sih sebutannya, ekspektasi ya, masih ada kemungkinan ya, masih akan ada kemungkinan cerita akan berulang, atau ya kalian akan secara terang-terangan bermusuhan satu sama lain, seperti itu ya, karena ini temperance-nya reverse sayang, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau merubah cara pandang dan cara bertindak kalian menyikapi hubungan kalian menjadi lebih baik, kemungkinan temperance ini akan berubah. Kalian bisa mungkin jadi memiliki hubungan yang lebih baik ya. Tapi karena ini aku lihat lebih banyak sih ya
tingkah laku yang lama seperti dulu itu masih akan terulang. Gitu. Ya. Jadi seperti itulah adanya ceritanya dari tarotnya ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, tidak usah dipusingkan. Berarti keadaan kamu, percintaanmu baik-baik saja, gitu ya. Dan untuk zodiaknya dalam pembacaan ini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini apa ini? Sagittarius ya. Jadi ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 11, 23, 16, 4, 21, 22, 14, 29, 3, 28, 26, 7, 9, 25, 8, 17, 12, 31, 27, 19, 5, 24, 18, 30, dan 6. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Oktober, Februari, April, September, Maret, Agustus, Juni, Mei, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio tikus, sio monyet, sio ular, sio ayam, sio kuda, sio macan, sio kerbau, sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. J, Z, W, C, R, A, U, O, I, N, T, Y, L, P, S, M, D, Q, X, G, B, dan F. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.